Ya, silakan Pak. Ini ada bakteri Pak, cepat. Ya, Pak. Ya. Sabarnya Pak jadi plankton. Mudah-mudahan kemarin tanpa kali. Plankton itu ada yang namanya zooplankton, hewan. Kalau pakai bahan organik saya berani membawa itu ya, hidup itu pasti. Banyak sekali. Ya, ada golongan petik, ada golongan kumbang, berbagai macam golongan ada di dalam rumput. Itu yang namanya litosfera. Ya, ini salah satunya plankton. Plankton itu semacam bentuk air. Ya, bentuk air plankton. Plankton 7 plankton itu. Kalau pitonya adalah lumut, suka ada yang hijau giant. Nah, itu plankton. Plankton tumbuh maka dimakan oleh jentik-jentik yang warna hijau namanya ciro. Siapa yang beli ciro? Ciro itu tidak seperti nyamuk Pak, ada skeleton. Ciro itu tidak nyengat. Baik, suka ada di lampu-lampu. Ciro biasanya pakai topi Pak. Jarang melamun. Sama dia jadi ciro. Ciro memakan plankton. Itu kan? Inilah yang disebut aliran energi Pak. Di alam itu sudah seperti ini. Sehingga untuk menciptakan musuh alam itu Allah ada rangkaian yang panjang, ya, sehingga ciro ada, pemulai ada, baru datang musuh alami. Siapa yang jadi musuh alami? Silakan. Musuh alami. Itu tuh musuh alami bagus ada jenisnya. Ini musuh alami jenis laba-laba. Ini laba-laba ini pemburu. Musuh alami memakan pemureng itu Pak, kolam bola dimakan. Musuh alami wah, terus memakan lagi ciro. Inilah yang Allah ciptakan itu musuh mereng, musuh hama yang disebut musuh alami. Perbandingan antara musuh alami dengan hama 1 berbanding 300 musuh alami. Jadi jangan cemas. Jadi di organik bukan memindahkan pestisida sintetis ke pestisida nabati, bukan, tapi mengelola karena kita dijadikan khalifah, dipercaya untuk mengelola alam. Allah ciptakan seperti ini adalah yang disebut konsep dasar mengelola alam. Musuh alami hidup ya. Sebelum tanam musuh alami sudah hidup karena musuh alami memakan ciro, karena musuh alami memakan pemureng. Ciro diibaratkan tahu, pemureng diibaratkan tempe, kan gitu. Musuh alam itu walaupun tidak ada sate, mereka punya tahu dan tempe. Gitu maksudnya. Itu maksudnya. Karena ini berlaku hanya 1 sampai 3 minggu. Ya ini. Begitu setelah pengolahan lahan ya, kan banyak tuh laba-laba biasanya kalau bapak ngolah lahan tuh laba-laba ya, ngapain tuh laba-laba? Ini maksudnya dia perlu makanannya adalah ciro. Itu musuh alami namanya itu kumbang macan atau Coxella atau apa ya, ini perennial atau banyak sekali ya, namanya itu banyak sekali. Begitu ini sudah jadi, ditanamkan. Siapa yang dari tanamannya? Anak muda. Tak ibu. Biasanya tanaman pakai rompi. Tanaman yang di sini di dalam tanah yang sudah ada bahan organik yang sudah diuraikan oleh pemulai, dihancurkan oleh bakteri. Itu kan ya. Sehingga si tanaman ini kerjasama, begitu mau tanam kerjasama dengan bakteri, karena bakteri yang membuat nutrisi dari bahan organik, karena pemurai yang memuraikan nutrisi yang berasal dari bahan organik. Nah, inilah yang disebut aliran energi sehingga ke tanaman, kan gitu, sehingga tanaman tumbuh. Inilah yang disebut autotrop ya, artinya produsen. Jadi si tanaman ini memanfaatkan ini ya.
memanfaatkan aliran energi, kemudian hiduplah tanam tuh. Setelah ditanam, Allah memberikan takdir bahwa orang itu makanannya tanaman, bahwa belalang itu makanannya tanaman. Siapa yang jadi serangga? Silakan, serangga jadi dulu. Wah. Angkat saja Bapak orang. Sabar Pak. Semprot. Kayak kopi-kopi. Orang satu tanaman sudah gede, makan tuh orang. Orang itu punya siret satu. Ya, siret disedot. Hiduplah orang. Begitu berkembang, si orang dimakan oleh musuh alami. Sehingga orang tidak berkembang karena ada musuh alami. Apalagi setelah umur 30 hari, Ciro sudah tidak ada karena sudah tidak ada pemurai sudah tidak ada, sehingga si musuh alami punya makanan yang disebut sate selama 100 hari. Bayangkan, kan begitu tuh Allah menciptakan. Si babi dimakan harimau, si babi dimakan gajah. Biarkan di alam seperti itu, sehingga hutan aman, sawah aman, kan gitu. Pahami sampai sini? Inilah yang disebut pertanian sehat ramah lingkungan. Belum berkelanjutan. Mau sekarang. Ini yang ramah lingkungannya di sini. Sehingga kita percaya Pak pada apa yang Allah berikan kepada kita. Hanya kita bagaimana kita ikut baca, seperti itu. Paham sampai sini dulu? Saya sampai teringat karena saya berusaha supaya paham bahwa takut saya diusir kalau bapak tidak ngerti jadi ngambilnya ini. Tapi nggak ada masalah. Minum dulu. Paham ya Pak sampai sini Pak? Ya, semua paham sampai sini. Karena ini adalah simulasi. Nah, sementara yang disebut yang namanya berkelanjutan, bakteri ini hanya 3 sampai 5 menit umurnya. Kemana dia ketika dia mati? Ke dalam tanah. Sehingga ke dalam tanah dihancurkan oleh bakteri, dimakan oleh tanaman. Silakan tanaman mendapat makanan dari bakteri yang mati. Kan gitu ya. Terus 1, 2, 3 musim gitu ya. Kemudian mulai mati kemana? Ke dalam tanah. Jadi bahan organik dihancurkan oleh bakteri, dimakan oleh. Kenapa tanah menjadi hitam? Ini jawabannya. Kenapa tanah menjadi subur bukan saja subur? Ini jawabannya. Siapa? Dialah Allah yang memberikan semuanya kepada kita asal kita manut dengan perintahnya. Kan gitu ya. Plankton mati kemana? Ke dalam tanah, dihancurkan oleh bakteri, dimakan oleh tanaman. Tuh Pak, inilah yang disebut siklus nutrisi selain aliran energi. Ciro itu hanya 25 hari Pak umurnya. Kemana kalau dia mati? Tanah jadi bahan organik, dihancurkan bakteri, dimakan oleh. Inilah tanah jadi hitam. Orang itu ada 30 hari umurnya. Orang mati kemana? Ke dalam tanah. Jadi bahan organik dimakan oleh Pak. Sini dong Pak. Jadi semua yang mati di alam ya, terutama serangga yang di sawah, pasti ke dalam tanah. Karena di situ ada bakteri, dihancurkan bakteri sehingga jadi nutrisi bagi tanah. Paham ini sampai sini? Inilah yang disebut berkelanjutan. Laba-laba mati apa? Laba-laba juga mati semuanya. Ya, musuh alami mati Pak, hanya 30 hari. Coba suka ada itu apa? Laba-laba lagi gini, toel tuh mati. Jadi bangun kan gitu.
Paham sampai sini Pak? Paham. Inilah yang disebut pertanian sehat ramah mudah bertelur. Ketika kita berusaha dan kita menerapkan serta mengimplementasikan ini, saya yakin Allah akan membimbing kita karena ini perintah. Amin, amin, amin. Mohon, Pak. Kan begitu Pak. Nah, persoalan sekarang adalah tidak pernah ada yang memakai di sawah bawang sampah organik, tidak pernah ada. Bahkan jerami pun tadi dibakar. Nah, artinya bahan organik keluar dulu, silakan lepaskan aja bahan organik. Nah, kan gitu ya. Nah, sehingga bahan organik ini diganti oleh urea, kan gitu ya. Siapa yang jadi urea? Coba jadi urea dulu. Bu, sabar Bu, jadi urea Bu. Ya. Urea oleh petani dimasukkan ke dalam tanah, kan gitu ya. Dan ditujukan kepada tanaman, ya Bu. Nah, kan gitu ya. Sehingga si urea dimasukkan ke dalam tanaman oleh ibu, ya. Pada saat itu masuk urea, si tanaman tumbuh. Sementara di dalam tanah ada pengurang, mau mengurangkan urea enggak? Nah, persoalannya di sini. Sehingga urea kemana? Mati. Inilah yang disebut tadi degradasi dan ya pengusiran. Kenapa yang subur sekarang jadi tahu? Pak, mati kenapa? Silakan, boleh. Biar ke pasar aja. Selamat tinggal. Boleh. Diusir. Akhirnya petani kan tidak merasa diusir, hanya petani menggunakan pupuk ini dari mana asal perintah ini, kan gitu ya. Tidak terlalu penting kita siapa yang salah dalam hal ini, tapi siapa yang mau benar, mari kita bergabung, kan gitu ya. Ah, Ibu, tadi Ibu makan apa? Organik sekarang diganti dengan pupuk kimia, mau nggak? Nah, silakan bergabung. Inilah yang disebut degradasi biodiversity, pengusiran keanekaragaman hayati itu di situ. Pak, tadi Bapak makan apa? Bakteri. Bakterinya diganti oleh pupuk kimia, mau? Wah, Pak, silakan. Masuk situ Pak. Di sini dulu Pak. Situ Pak. Bu, tunggu dulu Bu, belum selesai. Nah, diusir semuanya. Ciro tadi makan apa? Bakteri. Bakterinya diganti oleh pupuk kimia. Mau nggak? Nah, silakan Pak, kalau mau mati. Usualami tadi makan apa? Ciro dan pengurang. Ciro dan pengurangnya nggak ada. Mau kemana? Mati. Silakan. Mulika Jati. Kan degradasi biodiversity. Ya. Inilah pengusiran keanekaragaman hayati yang tadinya kompleks, saat ini jadi sederhana. Siapa yang menyederhanakan ini? Kan gitu ya. Kita. Padahal dia itu Pak, Allah menciptakan pemulih Ciro dengan peranan dan fungsinya. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Bapak siapa tadi? Pak, Bapak namanya kali kan tadi ya? Degradasi sekarang. Sehingga potensi alam kita semakin berkurang dan dukung. Nah, mari kita lihat di sawah yang tadinya kompleks sekarang sederhana sekali. Hanya ada petani yang menggunakan pupuk kimia di dalam tanahnya ditujukan kepada tanaman, sehingga pupuk kimia itu untuk tanah atau untuk tanaman? Untuk tanaman dimasukkan ke dalam tanah, sehingga yang di sini tadi apa Pak, serangga. Apakah kalau tidak ada musuh alami, si serangga ini akan berkembang? Dan berkembangnya itu akan menghabisi tanaman? Inilah yang disebut hama, berubah status, kan gitu ya? Karena tidak ada musuh alaminya, bebas ya. Benar nggak Pak? Statusnya dari serangga menjadi hama, lalu luas sekali Pak. Apakah tega petaninya membiarkan hama menghabisi tanaman yang dibudidayakan? Terpaksa tadi oke. Mereka tidak bersalah karena kondisinya juga seperti ini. Maka petani berpikir, hasil pikirannya harus membeli. Siapa yang jadi racun? Nah, sabar pala jadi racun lagi.
racun dibeli oleh petani. Dan dibeli ini untuk menyemprot apa? Menyemprot hama. Nah, ini Pak, bayar berapa disemprot? Ya, disemprot ke petani si hama ini. Hama yang ada di mana? Hama yang ada di dalam tanaman. Sehingga terpaksa racun ini kena tanaman. Tanaman yang ada di mana? Yang ada di dalam tanah. Terpaksa tanaman ini kena racun, kan gitu ya? Tanah punya siapa? Tanah punya petani, sehingga petani ini. Nah, itu maksudnya. Jadi pertanyaannya, siapa yang mengendalikan ekosistem sekarang ini? Racun. Kan gitu. Jadi kalau kita sudah dikendalikan oleh racun, kita tidak berdaya. Paham ini, Bapak? Tolong mengkritisi. Jadi yang mengendalikan ini adalah racun. Karena tidak punya racun, seolah-olah tidak percaya. Kan seperti itu. Harus racun. Untung nih akan ada panen. Panenlah petani, panen tanaman atau panen apa? Panen tanaman yang penuh dengan ditaburi oleh pupuk kimia. Kan itu sisa hama. Untung nggak petani saat ini. Kan hanya mempertahankan diri sekarang petani. Pak, kebanyakannya seperti itu. Kalau petani sawah, sehingga semua orang sekarang berbicara, petani sekarang sulit Pak tenaga kerja di sawah, dan tidak tertarik oleh para pemuda. Saya pikir jangan pemuda jangan tertarik dulu, tapi nanti kalau sudah benar petani, mari kita berbondong-bondong. Ini yang akan memberikan contoh. Saya punya kelompok pemuda Pak, namanya di Desa Walakana di Palu ya, 98 orang. Namanya sekarang sudah 16 hektar ya, jadi kelola oleh anak-anak muda itu. Kalau dirata-ratakan per hektar sudah 15 juta pendapatannya per hektar per orang. Dengan baru 30. Artinya mungkin di Al-Hairot, di Al-Hairot di Indonesia itu adalah berapa belas ribu gitu ya. Kemudian produknya itu di apa di algi asgab ya, itu semua Al-Hairot itu makan beras yang dari produk mereka. Nah, jadi ini Pak, akhirnya jadi begini ya, racun menguasai ekosistem. Jelas Pak sampai sini? Nah, jadi begitu panen ya, panen petani itu panen yang penuh dengan racun, sisa hama, yang tentunya hampir 74 tahun saat ini pupuk kimia termakan karena dari dalam tanah. Sehingga tanah ini nanti akan kita lihat, ya akan kita lihat berapa persen untuk pupuk kimia ini. Paham sampai sini Bapak? Boleh berdiri Pak. Nah, itu coba Pak, ini yang terbunuh setiap waktu, setiap saat. Ini yang terbunuh kita potong dulu nih. Yang selalu terbunuh, Allah memberikan ini, kemudian kita hancurkan. Ya, ini yang kita hancurkan, malah kita diusir. Ya, termasuk ini kan jenis-jenis bakteri, jenis-jenis bungurai, jenis-jenis plankton, jenis muswalapun itu banyak sekali ya. Ini hanya namanya saja, ciro bungurai gitu ya. Sementara ordo-ordo golongannya juga banyak sekali yang dihancurkan. Gitu. Jadi itu mungkin ya kesadaran. Paham Pak sampai sini? Baik, kita tepuk tangan semuanya. Lepaskan dulu ini, jangan duduk, kita berdiri semuanya. Nah, tadi Pak Kepala Dinas mengatakan pandang mundur, mari kita setuju dengan konsep ini Pak? Setuju. Berlanjut. Baik ya, kita ucapkan 3 kali pantang mundur gitu ya, karena kita menemukan konsep yang sudah disetujui dan konsep ini akan diterapkan di musim yang akan datang. Baik, 1, 2, 3. Pantang mundur.